Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Ayu Ningtyas. Di video kali ini saya akan berbagi cara menyusun modul ajar kurikulum Merdeka. Nah, sebelumnya saya sudah membuat modul ajar kurikulum Merdeka secara lengkap. Tapi tadi seperti yang saya katakan di awal, karena saya ingin berbagi cara membuat atau menyusun modul ajar kurikulum Merdeka. Jadi saya akan memulainya dari awal lagi. Nah, untuk itu ini sudah tersedia draft atau format dari modul ajar kurikulum Merdeka. Nah, bisa kita lihat di sini ada sampul dari modul ajar kurikulum Merdeka. Yang selanjutnya di sini aja judul. Terus di dalamnya terdapat informasi umum, dan informasi umum terdiri dari identitas modul, kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana, target peserta didik, karakteristik peserta didik, model pembelajaran. Selanjutnya ada komponen inti yang di dalamnya terdapat tujuan kegiatan pembelajaran, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, kegiatan pembelajaran, refleksi, asesmen atau penilaian, kegiatan pengayaan, dan remedial. Selanjutnya ada lampiran. Di dalam lampiran terdapat lembar kerja peserta didik atau LKPD. Terus ada bahan bacaan guru dan peserta didik, ada glosarium, terakhir daftar pustaka. Dan untuk penutupnya terdapat tanda tangan dari kepala sekolah dan guru kelas yang ada di sekolahan tersebut. Nah, kita mulai dari awal ya. Di awal ada sampul dari modul ajar kurikulum Merdeka, yaitu terdapat nama penyusun, berarti nama guru itu sendiri, terus nama sekolahan, terus mata pelajaran, fase, kelas, dan yang terakhir semester. Untuk nama penyusun saya menggunakan nama saya sendiri. Untuk nama sekolahan saya mengarang. Terus mata pelajaran yang saya ambil tadi adalah pendidikan kewarganegaraan. Untuk fase, karena ini kelas 6, jadi fasenya adalah fase C dan semesternya adalah semester ganjil. Lanjut. Nah, di informasi umum terdapat identitas dari modul yang kalian buat. Nah, di dalamnya terdapat penyusun. Tadi sama ya, nama guru, instansi atau nama sekolah. Terus tahun penyusunan, jenjang sekolah, karena PGSD jadi sekolah dasar ya. Terus mata pelajaran, tadi pendidikan kewarganegaraan, fase C karena kelas 6, bab 3, yaitu untuk bab 3-nya nilai-nilai juang dalam proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Untuk topik, saya mengambil satu topik, yaitu sejarah perumusan Pancasila. Terus untuk alokasi waktunya adalah 2 kali 30 menit jam pelajaran. Selanjutnya, di sini ada kompetensi awal. Kompetensi awal adalah merupakan pengetahuan atau keterampilan yang perlu dimiliki oleh siswa sebelum mempelajari topik tertentu. Nah, kompetensi awal yang saya buat sini saya pindahkan dulu ya. Sebentar. Nah, kompetensi yang awal yang saya buat adalah siswa mampu menjelaskan proses perumusan Pancasila. Terus untuk yang kedua, dapat mengidentifikasi tokoh atau golongan yang ikut serta dalam perancangan perumusan Pancasila. Untuk profil selanjutnya ada profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila terdiri dari 6 ya. 6 elemen yang di dalamnya terdapat berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis, dan kreatif.
Nah, di sini saya hanya mengambil 2 saja, yaitu berkebinekaan global dan bernalar kritis. Saya taruh di sini ya. Nah, sudah. Terus yang selanjutnya ada sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah media yang dipakai itu apa saat pembelajaran berlangsung, dan mungkin buku yang dijadikan sumber referensi untuk mengajar di kelas. Nah, di sini saya pindahkan dulu. Maaf, sebentar. Nah, di sini sumber yang saya pakai adalah Departemen Pendidikan Nasional 2009, yaitu Pendidikan Kewarganegaraan untuk kelas 6 SD atau MI, Lembar Kerja Peserta Didik, penulis Murwati dan Teguh Yuwono. ISBN 9789790686250, lembar kerja peserta didik. Dan untuk peralatan pembelajarannya ada laptop, LCD, media pembelajaran. Terus di sini saya menggunakan media pembelajaran Cham Question. Terus ada papan tulis dan alat tulis seperti spidol atau kapur tulis. Nah, untuk yang selanjutnya ada target peserta didik. Nah, untuk target peserta didik, di sini terdapat peserta didik reguler, terus hambatan belajar peserta didik, dan peserta didik yang cerdas istimewa atau cerdas berbakat. Nah, selanjutnya ada karakteristik peserta didik. Sebentar, saya salin dulu. Nah, untuk karakteristik peserta didiknya sendiri, sesuaikan dengan jumlah murid yang kalian miliki. Nah, di sini saya menuliskan jumlah peserta didik saya terdapat 26, yang terdiri dari 10 peserta didik laki-laki dan 16 peserta didik perempuan. Nah, di semua peserta didik tersebut memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Nah, di sini perlu dijabarkan dalam karakteristik peserta didik. Ada peserta didik yang berkemampuan normal, tinggi, bahkan rendah. Itu dijabarkan, dan ada berapa jumlah dari peserta didik yang normal, tinggi, maupun rendah. Untuk yang selanjutnya adalah model pembelajaran. Model pembelajaran di sini bisa seperti luring atau daring, karena untuk saat ini model pembelajaran sudah luring kembali atau tatap muka kembali ya. Sebentar, saya edit dulu. Baik. Nah, kita masuk ke komponen inti, maaf. Nah, di komponen ini terdapat yang pertama adalah tujuan kegiatan pembelajaran. Nah, untuk tujuan kegiatan pembelajaran saya sendiri, saya salin dulu sebentar. Untuk tujuan kegiatan pembelajaran saya sendiri, yang pertama adalah siswa mampu menjelaskan proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Terus yang kedua ada menyebutkan peran BPUPKI dan PPKI. Terus yang terakhir atau yang ketiga adalah mengidentifikasi. Untuk tujuan kegiatan pembelajaran ini sesuai dengan Bloom ya, taksonomi Bloom.
Terus yang selanjutnya ada yang B, pemahaman bermakna. Nah, dalam materi ini kita tuh memahami tentang apa? Siswa itu memahami tentang apa? Nah, di sini dalam modul yang saya buat, siswa itu dituntut untuk meningkatkan kemampuan dalam memahami sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dan memahami tokoh-tokoh yang terlibat langsung dalam perumusan Pancasila. Langsung, yang selanjutnya ada pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik itu apa sih? Pertanyaan pemantik itu kayak pertanyaan awal sebelum memulai kegiatan pembelajaran. Misal dipancing dulu. Ada yang tahu? Mungkin kan ini topiknya tentang perumusan Pancasila, kan berkaitan dengan BPUPKI mungkin ya. Pastilah berkaitan dengan BPUPKI. Terus ditanya dulu, apakah ada yang sudah tahu apa itu BPUPKI, PPKI, dan lainnya yang berhubungan dengan materi yang diajarkan pada saat itu. Nah, pertanyaan pemantik yang saya buat di sini ada apa itu BPUPKI, apa itu PPKI, dan tokoh-tokohnya siapa saja yang terlibat dalam perumusan Pancasila. Sebentar, saya salin ya. Nah, sudah. Terus yang selanjutnya ada kegiatan pembelajaran. Nah, di dalam kegiatan pembelajaran ini terdapat prosedur kegiatan yang terdiri dari kegiatan pendahuluan, terus kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Ini disesuaikan dengan rencana yang kalian susun. Rencana yang kalian susun itu pembelajarannya mau yang seperti apa sih? Yang rame kah, yang aktif kah, yang kreatif kah, atau gimana? Kalau di sini saya pasti ingin kegiatan pembelajaran yang rame tapi serius, tapi siswa tuh dapat memahami materi atau pelajaran yang saya sampaikan seperti itu. Nah, di sini ada mungkin ice breaking dulu, di kegiatan pendahuluan ada ice breaking, di kegiatan inti juga ada kayak permainan yang mengedukasi, pastinya seru. Terus di kegiatan penutup ada saya beri penguatan lagi, terus menyanyikan lagu daerah. Setelah itu salam dan doa penutup. Terus selanjutnya ada refleksi. Apa sih itu refleksi? Refleksi merupakan salah satu kegiatan pembelajaran yang mengharuskan peserta didik untuk memberikan umpan balik secara lisan dan tertulis kepada guru di dalam kelas. Nah, di sini saya sudah ada beberapa refleksi untuk guru maupun untuk peserta didik. Ntar copy dulu. Sebentar. Nah, ini untuk peserta didik ya. Nah, di dalam refleksi ini saya ada beberapa pertanyaan terkait BPUPKI, terus panitia 9, terus ada PPKI juga, hasilnya, sidangnya, terus tokoh-tokohnya, dan lain sebagainya. Terus refleksi ini bukan cuma untuk untuk siswa, tapi juga ada untuk guru sendiri untuk mengukur apakah pembelajaran yang guru lakukan tersebut sudah
sesuai dengan RPP, terus sudah memenuhi tujuan yang guru tersebut buat, seperti itu. Nah, di sini saya copy terlebih dahulu. Nah, sudah seperti ini. Terus yang selanjutnya ada asesmen atau penilaian. Terus asesmen atau penilaian di sini. Nah, di sini sudah saya buat rubrik penilaian. Nah, karena nantinya saya akan membagi kelompok saat kegiatan inti, jadi saya membuat rubrik penilaian tentang kinerja dalam kelompok, yaitu ada keaktifan, komunikasi, dan hasil tugasnya seperti apa. Terus untuk yang selanjutnya ada kegiatan pengayaan dan remedial. Nah, di dalam kegiatan pengayaan dan remedial biasanya siswa mengerjakan tugas kembali ya, kayak soal kembali untuk memperbaiki nilai yang kurang. Sudah. Terus untuk yang selanjutnya ada lampiran. Di dalam lampiran terdapat lembar kerja peserta didik. Nah, di sini sebelumnya saya sudah membuat lembar kerja peserta didik yang menurut saya sih menarik ya, karena berwarna terus ada gambarnya gitu. Kita copy dulu baru dipasangkan. Nah, di sini udah ada. Di sini ada gambar-gambar tokoh yang terlibat dalam perumusan Pancasila, karena materi yang saya sampaikan tadi adalah sejarah perumusan Pancasila. Lanjut. Saya menggunakan 2 LKPD. Di sini menarik garis ya. Tarik garis. Kita salin dulu ke sini. Nah, sudah. Di sini ada ketua PPKI soalnya, terus siapa. Di sini terus juga ada jawabannya, tinggal ditarik, dijodoh-jodohkan sesuai dengan jawaban yang benar. Terus untuk yang terakhir, enggak terakhir sih ya, masih yang kedua bagian lampiran ada bahan bacaan guru dan peserta didik. Nah, untuk bahan bacaan guru dan peserta didik, nah di sini dengan topik sejarah perumusan Pancasila, saya salin dulu ya. Saya salin dulu. Di sini juga materinya saya salin. Oh, maaf sebentar. Nah, ya, di sini terdapat materi-materi yang mungkin bisa jadi bahan bacaan guru maupun peserta didik. Nah, materi ini saya ambil dari buku tadi yang sudah tercantum dalam sarana prasarana. Buku inilah yang saya ambil materinya, yaitu Pendidikan Kewarganegaraan untuk Sekolah Dasar kelas 6. Lanjut. Yang selanjutnya ada glosarium. Nah, glosarium di sini adalah mungkin pengertian-pengertian yang bisa diambil dari pelajaran yang sedang diajarkan. Nah, glosariumnya di sini
Nah, tadi kan glosarium ini saya ambil ada pengertian dari Pancasila sendiri, nasionalisme, PPUPKI, PPKI itu apa, dan Undang-Undang 1945 itu apa. Sudah, terus untuk yang terakhir daftar pustaka, karena saya tadi mengambil dari buku, jadi daftar pustakanya kita cantumkan. Kita cantumkan di sini. Nah, setelah itu kita menulis untuk kepala sekolahnya terserah, tergantung sekolahan yang sedang kalian jalani. Nah, di sini sebentar. Untuk SD-nya saya agak lupa ya. Tadi SD Negeri Selarang 04. Lama ya, sebentar ya, langsung saja. Nah, di sini kepala sekolah SDN Selarang 04. Terus untuk kepala sekolahnya di sini saya menulis dosen pembimbing saya, dosen mata kuliah saya itu Bu Aris Naheni Dwiyanti. Untuk guru kelasnya saya sendiri saja, Ajeng Ayuning Tias. Oh, sebentar, salah. Ya, sudah jadi ya. Jadi seperti ini bentukan dari modul ajar kurikulum merdeka. Nah, kita bisa lihat seperti ini. Iya ya. Sudah? Nah, sudah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf jika banyak kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.